Nah, mungkin sebelum kita mulai mau perkenalkan diri dulu Pak tentang siapa Boleh, itu boleh. Bapak. Ya, Silakan. oke. Kan saya Pasha, Mas sama Kak Suci dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam interview tentang peluang baru pendidikan di Indonesia. Dan Bapak bisa tolong perkenalkan diri Bapak. Oke, saya Awaludin Fats, ya, pimpinan pesantren Leadership Darut Tarqiyyah Primago dan juga praktisi serta konsultan pendidikan sekolah Islam. Nah, saya tinggal Hmm. di Depok nih, Mas. Oh, Depok ya. Saya Iya. sih di Jakarta Selatan. Jadi Oh ya ya, jauh cukup itu. deket lah. Siap, Jadi siap. mau ya. Jadi mau dipanggil Pak Fudge aja atau bagaimana? Boleh, boleh, bebas lah. Mas juga boleh, Bang juga boleh. Ya, kan buat formal ya Pak. Iya, santai Bang. aja ya. Nah, kan kita Oke. ngobrolnya kan diskusi nih, ngobrol santai kan. Iya, diskusi. Nah, jadi mau saya mulai aja dulu kok, Bang. Iya, boleh. Oke. Nah, saya bisa mulai dengan pertanyaan yang cukup simpel lah. Kayak, apa nih alasan Bang Faj memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan? Kan orang-orang biasanya nggak terlalu tertarik lah, atau mungkin rencana mereka nggak langsung ke bidang pendidikan. Tapi kenapa Bapak masuk ke bidang pendidikan ini? Oke, mungkin saya runtun dulu ya secara historikal ya, bahwa kehidupan manusia itu tidak akan lepas dari pendidikan ya. Bahkan Nabi terakhir pun juga membutuhkan orang, yaitu dibantu oleh malaikat Jibril untuk mendidik beliau, yaitu dengan Iqra ya, karena beliau tidak bisa membaca gitu. Hmm. Sehingga dari proses pendidikan itu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Jadi proses pendidikan yang dirasakan saat ini kan kita tidak bisa berdiri sendiri, sehingga butuh bantuan orang lain. Sehingga dalam proses pendidikan itu ya kita membutuhkan sebuah lembaga sistem ya untuk memberikan edukasi kepada kita agar kita bisa melalui prosesnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan juga dalam konteks Islam itu kan ada uh, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ya, bagi orang lain. Ya. Jadi Iya. karena prinsip-prinsip konteks itu, sehingga tertarik nih untuk bisa ikut andil di pendidikan. Cuma perjalanan kita melihat kondisi ya Indonesia lah ya, pendidikan di Indonesia kan, yaitu ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum gitu. Nah, sehingga yang dulu dari KBK, terus KTSP, habis itu kita masih mengikutin terkait dengan Kurtilas, kurikulum 2013 gitu kan. Ya, Dan saat yang belum. ini ya kembali ke Kulmer ya, ya Iya. kan, kurikulum Merdeka. Merdeka yang sangat luar biasa, ya tidak ditangkap oleh para guru saat ini yang ambigu, bingung gitu kan mau ngapain. Nah, sehingga ketertarikan ini muncul bahwa ketika proses pendidikan ini yang terpenting adalah spirit gurunya. Hmm. Kalau seorang pendidik itu memiliki ruh itu jiwa sebagai pendidik, mau ganti kurikulum, mau ganti bahan ajar, mau ganti presiden, mau ganti menteri, dia akan stabil. Kenapa? Karena ruh mudarisnya itu, seorang pendidik itu ya dia akan continuous sesuai dengan visi misinya, sehingga ya tidak akan berpengaruh dari kebijakan dan sebagainya. Tapi melihat kondisi saat ini ya sulit mendapatkan seorang guru itu ruh mudarisnya itu tercipta. Kenapa? Ya, di samping kesenjangan sosial dan yang kedua Ya. kesejahteraan yang nggak bisa. Nah, ini kan jadi problem sendiri nih, gitu. Makanya dari situ, wah apa nih yang harus kita sebagai konsultan ini ya, yaitu kita ada satu prinsip, yaitu uh, nahnu teacher ya, kita guru, Ya. walakin tetapi tajir. Nah, tajir itu kaya ya, kaya hati, kaya ilmu dan sebagainya ya. Dan ketika konsep itu diimplementasikan ke guru-guru ya, totalitas menghasilkan sebuah keberkahan. Maka dari situlah tertarik bahwa ketika kita tertarik dalam dunia pendidikan, maka kita menyiapkan sumber daya
yang akan hidup tidak di zaman kita. Buat masa depannya lagi ya. Long term kan. Jadi kalau Iya. seandainya kita mendidik orang untuk bekerja, mungkin selama bekerja itu kan. Tapi ketika tidak bekerja ya tidak berpengaruh. Tapi ketika mendidik pendidikan yaitu long term gitu. Sampai dia contohnya lah ini Bang siapa nih? Nama saya Bang Pasya, bisa mengejar Bang Pasya. Oke, ini ya Bang Pasha gitu. Ada nggak ketika perjalanan hidup seorang guru yang berpengaruh dalam perjalanan hidup Bang Pasha? Kalau gue yang berpengaruh, ada jelas ada satu gue yang benar-benar berpengaruh kepada saya. Oke, kenapa dia berpengaruh? Kalau saya pribadi itu karena Guyu itu kayak membantu membentuk saya untuk berpikir kritis lah, kan dulu saya nggak terlalu berpikir kritis lah, cuman by the book banget anaknya. Oke. Nah, karena Guyu ini lebih terbuka pemikirannya, bisa dibilang lah. Oh ya kan, jadi fasilitator kan. Gitu. Iya, Jadi guru ya, itu mampu fasilitator. menjadi fasilitator. Terus kita nyaman, terus habis itu dia terbuka, open minded gitu ya. Iya, Terus open mindset membangun kita sebagai anak didiknya berpikir kritis ya. Analisisnya juga terbentuk ya, sehingga merasa nyaman. Sehingga ini kan punya peran kepada perjalanan hidup kita gitu. Makanya saya berharap setiap orang itu pasti ingin mempunyai role model guru yang luar biasa. Contohnya saya memiliki role model dari SD itu ada. Kenapa dia seperti itu? Ya karena melihat figurit melihat sikap, terus ketawaduannya, terus di tingkat SMP SMA itu ada guru kita yang berpengaruh. Nah, kenapa dia berpengaruh? Satu, karena dia santun. Terus yang kedua, dia mampu mengakomodir, membangkitkan semangat kita. Terus di kuliah juga ada satu dosen yang benar-benar mampu membangun spirit kita sehingga mengatakan bahwa ya belajarlah sampai ke liang lahat. Jadi utlubil ilma minal mahadilat. Jadi belajarlah kamu dari buayan sampai ke liang lahat. Sehingga itu menjadi spirit itu. Kenapa? Karena berhentinya belajarnya seorang muslim yaitu ketika sakaratul maut, ketika kita sudah nggak ada, itu udah berhenti belajar. Nah, sehingga ini jadi motivasi gitu kan. Nah, sehingga akhirnya alhamdulillah dari jenjang di situ alhamdulillah bisa S2, S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, walaupun kondisi finansial orang tua nggak ada. Ya, ibu hanya lulusan SD, terus ayah hanya SLTA gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah dari motivasi-motivasi itu bahwa rezeki itu bukan rezeki dalam belajar itu bukan hanya rezeki yang diberikan kepada orang tua. Mungkin kita dipertemukan orang lain dan orang lain membantu membiayai kita, itu adalah rezeki. Nah, akhirnya ya bahwa kita tidak akan bisa lepas dari pertolongan tangan-tangan orang lain. Ya tentunya pertolongan itu juga didorong atau ya itu karena kehendak Allah, ini tolong nih ya, saling menolong. Jadi bahwa saya merasakan pendidikan sampai S3 ini ya tidak akan lepas dari ya mungkin ya doa orang tua ya, karena emang doa yang paling mustajab itu adalah orang tua ya. Walaupun dari S1 sampai S3 sampai S1 sampai S3 orang tua sudah dari segi finansialnya sudah tidak mampu mensupport gitu. Tapi melalui dorongan dari doa itu dan motivasi itu yang membantu memotivasi Bapak ya untuk selalu maju ke sampai S3. Betul. Ya, harapan juga untuk saya bisa sama ke anak-anak lain, terutama anak yang di bidang pendidikan, untuk juga lebih memajukan lagi ke depannya. Kan gini ya, saat ini tuh eranya berbeda dengan dulu. Dulu ketika kita melamar pekerjaan, ijazah itu tidak menjadi sorotan ya. Jadi sekarang kan ujung-ujungnya ijazah kan yang jadi, walaupun dia punya skill apapun tapi dia tidak punya ijazah atau tidak tersertifikasi atau qualified certified gitu kan ya. Orang perusahaan juga tidak jarang melirik lah ya gitu. Pasti kalah dengan orang-orang yang bertitel gitu. Namanya ada satu ungkapan dari guru kami itu, banyak orang yang bertitel tapi tidak berkualitas. Tapi banyak juga orang yang berkualitas tapi tidak bertitel. Maka buat kalian anak-anakku, kalian harus bertitel dan berkualitas.
Oke, kok ini ngelak ya? Cek, cek. Maaf, Pak. Ya, 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 ya. Maaf, tadi ngelak dikit. Iya sih. Jadi dia hanya digelar, tapi uji kualitas itu kayak salah satu hal yang terpenting yang bisa dimiliki seseorang, apalagi setelah mau bekerja ya. Betul, betul. Apalagi saat Oke, ini kan ini perkembangan pendidikan saat ini kan satu ya, walaupun Indonesia ini bonus demografi ya kan ya. Terus habis ya. itu ya untuk mencapai generasi emas 45 ini kan ya, kalau tidak dimulai dari pendidikan yang terbaik gitu kan, ya bagaimana mampu mewujudkan generasi emas tanpa pendidikan? Karena pendidikan hanya pendidik ruh guru dan pendidikanlah yang tidak tergantikan oleh robot atau digitalisasi saat ini ya. Walaupun saat ini ya banyak generasi milenial itu lebih nyaman googling daripada mendengarkan ceramah guru. Ya sih sayangnya sih memang gitu sih. Apalagi sama Iya, AI itu sayang mayoritasnya betul. lebih itu. Nah, apalagi yang terkini nih, yang sekarang lagi hit ya di media sosial ya, ya salah Ya. satu menteri yang bisa menyelesaikan S3 dengan waktu 1,3, sehingga dipertanyakan oleh akademisi bagaimana risetnya, bagaimana skopusnya, jurnal internasional seperti apa gitu. Sehingga image-nya itu apakah yang mendapatkan gelar itu harus orang yang berduit gitu. Makanya saya kritisi itu ya, seharusnya beliau itu bukan proses pendidikannya ya, bisa saja pakai honoris causa. Kalau udah honoris causa itu kan nggak akan jadi pertanyaan. Gitu kan. Karena kan Honor, pemberian gelar oleh kampus. apa tadi Pak? Honor apa? Honoris Honor apa? causa, yaitu gelar doktoral dari kampus. Oh, Kan banyak tuh. oh, ya, HC kan banyak tuh. HC diberikan oleh universitas kepada satu tokoh yang sudah berpengaruh, tokoh yang pembaharuan ya. Jadi tanpa dia harus belajar, tanpa harus dia mengerjakan riset, tanpa dia harus meng-approve jurnal, dia sudah bisa ya. selesai gelar doktor gitu. Hmm, Jadi kan tanda kutip pertanyaan tuh, karena banyak juga teman-teman bank itu gimana bang gitu. Ya kita tidak tahu mekanismenya gitu kan, walaupun dari pihak kampus juga udah memaparkan dan sebagainya, tapi kan logikanya dengan beragam kegiatan beliau dan sebagainya ya, ya kita aja harus 3 tahun selesai, dan itu pun harus skopusnya harus bolak-balik ya kan ya, terus reviewnya harus ini sebagai kacamata saja gitu, tapi ala kulihal ya kalau dari kami ini ya, ya kita juga memberikan approve selamat ya atas gelarnya, dan semoga bisa berkontribusi luas buat masyarakat Indonesia khususnya. oke, oke. Nah, untuk lanjut Pak, kan tadi Bapak sempat bilang salah satu kondisi pendidikan di Indonesia ini sayangnya masih ya kurang lah bisa dibilang ya sayangnya Oke. kualitasnya. Nah, kan pasti ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan hal itu. Tadi kan Bapak udah sebut salah satu seperti masalah kesejahteraan, masalah kayak soal pendapatan bagi para guru-guru. Apakah ada beberapa alasan atau faktor lain yang menyebabkan sampai pendidikan di Indonesia tuh, apalagi jika dibandingkan ke negara-negara ya, ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, kita agak di bawah. Nah, kira-kira itu kenapa tuh, Pak? Bisa sampai Oke. terjadi tuh hal itu? Uh, Mungkin kesenjangan di dalam dunia pendidikan pasti tidak dipungkirin oleh anggaran ya, karena memang kalau bisa melihat dari anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan guru, itu kalau benar-benar rata itu luar biasa gitu. Cuma kan tanda kutip kan ya, ya pangkas sana pangkas sini ya kan ya, oh oke ada uang bensinnya dan sebagainya, ini ya kita tidak tahu kan, harus ditelusurin kan. Berarti kalau seandainya mentelusurin, berarti dari akar-akarnya akan dikuras habis. Makanya saya berharap dengan 20 November ini ada pergantian presiden ya, kita tunggulah gebrakan-gebrakan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya terkait Ya. dengan dunia pendidikan. Kenapa? Karena ya untuk membangun sumber daya SDA yang qualified itu ya tidak akan lepas dari pendidikannya gitu. Apalagi generasi emas yang di 45 yang diharap-harapkan, kalau pendidikan sampai saat ini, wah ini luar biasa. Contohnya lah itu kasus Mas Menteri uh,
di akhir jabatannya pamitan di DPR itu kan komentarnya luar biasa itu kan. Kenapa nggak dari dulu? Terus ini menteri yang paling bobrok dan sebagainya. Ini banyak itu ini kan yang dirasakan itu curhatan masyarakat dari bottom to up gitu. Ya kalau orang atas ya tidak tahu menahu. Kondisi yang penting bagaimana legitimasi produk mereka bisa tersampaikan. Kalau enggak ya gimana caranya kan gitu. Ya, mereka cuma mau kayak terlihat bagus, tapi mereka masalahnya belum tentu tahu atau bahkan melakukan hal-hal yang diperlukan. Betul. Iya sih sayangnya. Nah, sehingga apa ya, mereka berlomba-lomba menjadi legacy gitu kan, jadi warisan gitu. Cuma banyak di bawahnya apa itu tidak ada berdampak apapun, hingga banyak beberapa komentar atau ya mungkin ini gestur dari bawah ya gitu. Ya dengan ya bobroknya kurikulum saat ini ya terjadi ya di era saat ini gitu, sehingga kita tidak tahu kan, makanya ini harus ada kebijakan baru mengantisipasi, apalagi nanti kan menterinya menteri baru dan sebagainya, perlu ada badan payung hukum bagaimana arah pendidikan kita ini bisa stabil ya. Padahal kalau kita melihat Kurtilas dan masuk ke kurikulum Merdeka 2023 2013 sampai berapa nggak nyampe 10 tahun sudah berevolusi, berubah gitu, sehingga anggarannya kan nggak main-main gitu kan. Apalagi mohon maaf nih, ketika kita ikut program-program pelatihan kompetensi dan sebagainya kan cuma hanya pengebosan anggaran saja. Iya, cuman ngeluarin duit aja, cuma ditulis doang. Ya. Sehingga kan jadi nggak heran kan? Kalau saya ingat banyak pendidikan ini ya, yang bagus ya pasti mahal. Kan image-nya masyarakat sekarang kan sekolah bagus pasti mahal, kampus bagus pasti mahal. Sehingga orang yang tidak punya berduit gitu loh, ya mereka harus ya menerima pendidikan yang semampunya gitu loh. Sehingga jenjang sekarang pendidikan kita udah seperti segmen market gitu. Jadi orang yang mau bisnis, industri bisnis gitu, industri pendidikan ya, mereka membangun fasilitas, membangun sekolah yang bagus, mahal gitu. Sehingga segmennya, segmen saya bukan menengah ke bawah, tapi segmennya menengah ke atas ya. Sehingga ketika orang menengah mau masuk di situ kan harus berlomba-lomba, walaupun ada juga program beasiswa gitu kan, tapi kan nggak sebanding gitu kan. Ya belum tentu. Ya meskipun ada tapi agak masih tetap aja, tetap itu mahal. Iya. Sampai sekarang kalau mau bagus bisa, tapi siap-siap keluar duit. Kalau mau yang murah ada tapi ya kualitasnya ya gitu. Nah iya, kayak kita kuliah S2 itu kurang lebih di 2017 itu kan sekitar di 29 sampai 30 juta lah ya, di 2017. Sekarang biaya SD itu 40 juta untuk DU-nya. Meningkat malah bukannya itu. Iya, jadi yang SD sudah segitu, apalagi SMP, SMA. Nanti bagaimana perguruan tingginya? Yes. Nah, saya mau ini nih. Kan Bapak sekarang konsultan pendidikan ya, jadi Bapak pasti sudah memikirkan hal-hal ini udah cukup panjang, cukup lama ya Pak. Saya mau tanya, kalau Bapak secara hipotesa aja lah, bisa atau menurut Bapak apa kira-kira solusi yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah lah atau mungkin oleh orang-orang agar kita bisa semakin memperbaiki lah atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini sekarang? Ya kalau yang ini ya solusinya controlling dari pusat ke bawah. Nah, kita kemarin ikut aktif di akurasi emis di Kementerian Agama. Ya, satu insight yang kami sebenarnya, dana pagu anggaran itu luar biasa Kak. Ya, jadi anggaran dari pemerintah sudah ada gitu kan ya. Tinggal emang bagaimana daya serap. Ya. Tinggal kesiapan SDM kita aja di lembaga-lembaga yang harus disiapkan. Cuma terkadang kan banyak nih, apalagi sekarang udah transformasi digital ya. Seberapa persen transformasi digital itu diterapkan, dan lembaga-lembaga yang mungkin kalau masih Jabodetabek dia maka mereka aware ya dengan transformasi digital. Tapi bagaimana di daerah-daerah yang minim akses internet, minim sarana prasarana dan sebagainya gitu.
Sehingga ini kan nggak apple to apple kalau seandainya dibandingkan, oh akurasinya di daerah Jawa sekian, di luar Jawa sekian. Ini kan harus melihat kondisi dan sebagainya. Makanya saya sampaikan ya emang ya dari regulasi payung hukum ini harus dari atas ke bawah ya. Dari kementerian habis itu ke Kanwil ya. Kanwil itu memonitoring bagaimana ya dan semuanya tersistem. Bagaimana sistemnya? Semua akur penginputan data, terus pengajuan bantuan dan sebagainya masuk satu sistem. Makanya kalau di Kemenak itu ada EMIS, kalau di Kemendikbud itu ada Dapodik. Ya. Jadi dua ini sudah kalau saya ngeliat sudah bagus ya. Tinggal bagaimana kesiapan SDM masing-masing lembaga untuk bisa mengikuti transformasi digital itu. Dan yang terlebih penting saya sampaikan, semua anggaran-anggaran bantuan-bantuan dari provinsi itu harus terbuka. Kan yang saat ini yang sering terjadi kan bantuan-bantuan dari provinsi datang ke daerah dan sebagainya seperti like and dislike atau kedekatan ya kayak Mas Fasan nih, oh ini deket nih dengan orang dinas nih ya sampai Mas ada dana nih gimana Ya, gitu. ya. Gitu saya bilang. Nah kalau ini masih terjadi maka ketimpangan itu akan terus seperti ini. Tapi kalau seandainya emang benar-benar seperti ya mereka approve, terus habis itu mereka memiliki data, masuk input dan sebagainya, ada akurasinya, terus ada visitasinya. Oh ini layak nih, semua didistribusikan sedemikian rupa. Mungkin ini bisa menjadi pemerataan dalam dunia pendidikan. Jadi ya pengenata pentingnya alasannya ya itu masih banyak kasus-kasus kayak di koyop lah bisa dibilang tentang biaya-biaya APBN pendidikan terutama di wilayah daerah. Jadi kalau misalnya itu bisa diperbaiki, bisa semakin diatur oleh pemerintah. Jadi mungkin harusnya pemetaan pendidikan pasti terjadi ya Pak. Bisa terjadi. Kalau ngeliat regulasi terus kemarin dari berdiskusi dengan tenaga ahli di kementerian dan sebagainya, konsepnya luar biasa Mas. Kita yang selaku dari praktisi di bawah itu wow ini keren nih kalau seandainya benar-benar diimplementasi dan itu rata Kanwil menerima konsep itu, terus habis itu masyarakat di madrasah, terus habis itu ya di bawah Kemenak lah khususnya bisa ikut mensukseskan program itu. Wah ini pemerataan ini luar biasa dan saya yakin konsep ini ya optimis lah dengan generasi emas 2045. Ya. Cuma kalau seandainya emang itu tidak dikawal pengawasannya dan sebagainya, ya masih ada oknum dan sebagainya, saya bilang ya sangat sangat pesimis gitu ketika ini tidak ada controlling, tidak ada pengawasan dan ya emang prinsip-prinsip ini harus disampaikan dengan kementerian yang baru sehingga ketika nanti berganti pemimpin dan kan gini contohnya ketika rel itu kan sudah terbentuk Mas ya rel itu dari Jakarta ke Surabaya udah itu saja jalannya Oh, kan ya. ya kan ya cuma ketika masinisnya mau diganti apakah masinis mencari jalan lain Ya, pasti bakal di jalan yang sama, di itu di yang jalan sama. yang sama saya bilang gitu ini sebenarnya udah luar biasa ini meta projectnya sangat luar biasa kalau seandainya ini menjadi role map ya, pendidikan peta jalan pendidikan 2045 dan nanti walaupun ganti presiden maupun ganti menteri ini tetap wah ini keren Tetap berjalan, tetap tetap maju. berjalan Iya. ya cuma saya bilang ya ini kalau seandainya nanti ada menteri baru habis itu ingin terlihat punya gagasan baru ya kan 5 tahun kan pengen dilihat gitu kan ya pengen dilihat punya ide gagasan baru dan sebagainya terus digolkan di situ dia tidak mau nih gagasan dari teman-teman dan sebagainya dan habis itu ya udah potong kompas kan mereka punya kebijakan Iya, misalnya meskipun ada yang bagus, tapi mayoritas di pemerintah malah melakukan hal-hal yang belum tentu bagus hanya demi nama pribadi ya, nama pribadi, itu naikin nilai, naikin prestasi. Iya, itu tuh yang harus diselesaikan dulu nih. Nah, nah ini Pak. kan ada Nah, ada satu yang unik nih ya ketika kemarin ini wah ini kita juga ada di salah satu saya tidak menyebut satu kementerian ya gitu bilang wah ya, kita lagi sekarang didorong nih Pak kenapa gitu didorong oleh salah satu menterinya gitu kan memang terakhir Desember ini kan gitu kan ini gedung harus selesai jadi Desember kenapa biar ada tanda tangan oh itu buat legacy saya bilang legacy itu bukan gedung legacy itu adalah spirit nilai-nilai itu legacy yang sesungguhnya tapi kalau gedung itu ya hanya monumen ya kan ya cuma kan ya namanya manusiawi ya gitu oh gedung ini diresmikan oleh Menteri Mas Pasha gitu kan mah nah, selagi gedung itu nggak dibongkar gitu kan
tanda tangan Bang Fasa masih ada. Jual nama. Hmm. Tapi oh ya, saya juga mau penasaran nih Pak, kan Bapak pasti banyak berorganisasi, banyak beraktivitas di bidang pendidikan ini dan pasti sering itu ya, sering berinteraksi dengan dinas kementerian yang Iya, ada di Indonesia kan. iya. Nah, ada nggak beberapa atau hambatan atau permasalahan yang pernah Bapak hadapi selama berinteraksi dengan kementerian itu jika Bapak tidak keberatan? Gini ya, sebenarnya nanti kita akan konteks nih. Seseorang mampu mendirinya mengakselerasi kalau seandainya satu orang tersebut sudah punya isi. Nah, Ya. contohnya Mas Fasa udah punya qualified di bidang ini nih, kan sudah punya berisi nih. Nah, Ya. cuma ketika sudah punya isi itu materi, wawasan, pengetahuan, ide, gagasan, critical thinking dan sebagainya, maka orang tersebut harus mampu membangun relasi. Ya. Iya. Cuma tidak banyak nih orang-orang ya hanya relasinya kalau emang dia mau expand lebih meluas ya, dia harus mampu membangun relasi ke kementerian-kementerian. Nah, ketika ya otomatis kan gini, ketika kita mampu membangun relasi, relasi ini bagaimana dia menjadi koneksi. Nah, contohnya ketika kita ketemu dengan dari dirjen dan sebagainya, ya kita sampaikan ide gagasan dan sebagainya, Pak, save kontak dong gitu. Saya save nomornya, ya otomatis hari pertama nggak ketika WA nggak dikomen dong. Iya. Oke ya. Cuma terkadang kan orang-orang di Indonesia kan baper ya. Waduh nggak direspon nih gitu. Kalau saya nggak, ya ide gagasan Pak ini ada kasih kayak gini solusinya kayak gini kira-kira menurut Bapak gimana nih gitu. No comment. Kasus pendidikan lagi saya bilang nenek Pak ini gimana nih, ini harus ada kebijakan dan sebagainya, ranah hukum nggak, kita kasih solusi dan sebagainya itu. No comment juga. Ya. Iya. Baru yang ke-8 tuh baru tuh komen. Oke Mas, ke kantor. Nah, kalau udah ke kantor nih, mereka sudah ngeliat tuh, wah ini dari relasi akan menjadi koneksi. Oke. Ya. Nah, kalau udah koneksi kan intensitas nih. Jadi kalau udah jadi koneksi, dia akan nge-save nomor kita. Iya. Dan pasti bisa berguna lagi ke depannya tuh kalau udah punya relasi itu tuh bisa. Jadi kalau ada apa-apa kita komen dan sebagainya. Ketika udah jadi koneksi, dia akan mampu merekomendasi, dan ketika mampu merekomendasi, kita akan akselerasi percepatan di sini. Ya. Jadi birokrasi kayak gitu Mas, birokrasi. Dan saya rasa birokrasi semuanya, mau di Polda, di Mabes dan sebagainya, nggak mungkin kan kita ujuk-ujuk langsung ke Pak Mabes kan ya, Mabes Polri gitu kan, kepalanya gitu kan. Bintang 3 atau bintang 5 nggak mungkin. Otomatis kan dari daerah dulu ya. Tapi bagaimana ada momentum dan momentumnya, bagaimana kita mampu membangun relasi itu menjadi koneksi itu menjadi rekomendasi itu menjadi akselerasi. Ya. Ini bagian dari birokrat sekarang. Nah, cuma saat ini jadi kan banyak teman-teman dari ya paguyupan himpunan dan sebagainya. Mas Awal saya pengen ketemu ini ya. Harus ketemu dengan kepala dinas ini. Saya bilang kalau pertama kali nggak usah. Ya mungkin dari Pak Kabid atau dari Pak Kasih dan sebagainya. Yang penting mediasi dulu. Nah, gerakan kita emang benar-benar istiqomah, kontinus atau tidak. Kalau emang kita hanya sebatas pengen ketemu Pak Kadis habis itu menguap gitu, wah besok-besok mau audiens itu akan susah. Ya. Jadi nggak cukup aja hanya menjadi seseorang yang berkemampuan kayak udah otaknya berisi udah apa pengetahuan segala macam. Yang satu-satunya sama-sama penting yang malah mungkin lebih penting tuh itunya relasinya dengan orang yang berkuasa ya. Iya. Contohnya lah ya, Mas Pasha nih udah kenal saya nih. Ya. Oke, ya. Mas Pasha habis itu nge-proof nih, wah saya butuh tenaga ahli nih di bidang riset sama IT gitu. Nah, Mas Pasha approve nih. Terus habis itu ada orang yang lain nih. Kira-kira saya menerima orang yang saya kenal atau orang yang saya gak kenal? Ya sih pasti lebih yang dikenal. Ya itu. Dan ini birokrasi itu seperti itu saat ini. Ya birokrasi. Mungkin bisa semakin tingkatkan ke depannya kita lihat. Iya. Iya. Oh, saya ini juga kan Bapak juga sangat. Apakah Bapak menganggap Bapak itu religius kah atau gimana Pak menurut pendapat Bapak? Dengan cukup religius atau enggak? Oke, ya karena emang
saya lahir dari orang tua yang religius ya, ada NU ya. Terus saya Ya. besar di lingkungan pesantren ya. Hmm. Makanya branding saya sebagai konsultan pendidikan sekolah Islam. Ya, oke. Dan Dan saat ini alhamdulillah saya membina beberapa pesantren, Mas. oh, oke, bagus lah Pak. Ya. Nah, Iya. saya mau tanya, kayak seberapa besarkah kayak motivasi dari agama itu kan tadi udah tanya kayak motivasi dari doa bapak ibu, doa orang tua yang sangat mendorong bapak. Nah kalau agama dari sisi agama kayak gimana? Seberapa besar agama itu bisa membantu bapak untuk oh saya mau ini, saya mau ini, saya mau lanjut ke S3 segala macamnya. Oke. Agama itu kan sebagai keyakinan ya, kepercayaan. Ya, Makanya ada konteks ya. al-iman ya. Iman itu kan percaya gitu, bahwa apa yang saat ini saya ketemu dengan Mas Farid ini bagian dari iman. Saya dipertemukan ini. Tidak Hmm. kenal ya kan, tapi dipertemukan nih ya dengan circle-circle melalui sosial media gitu kan. Ya ini ya mungkin ya dari takdir yang Allah berikan ya. Jadi ketika kita kan gini, mind purpose, God dispose ya. Sebaik-baiknya manusia yang merencanakan, tapi Allah juga yang menentukan. Iya. Nah, jadi ini konteksnya sehingga keimanan itu yaitu menjadi bagian yang fundamental dalam kehidupan seseorang. Ketika orang itu yakin bahwa ketika dia melakukan sesuatu, yakin dia sudah berikhtiar, dia sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, dia yakin nih pasti ada jalan. Nah, Allah kasih jalan. Oh, oke, oke. Jadi agama itu untuk menjadi mencanangkan. Udah semua ini lagi ada rencana Allah untuk Bapak Yes. ya, anggap. Ya, contohnya, saya di S3, Mas. Di S3 itu kondisi saat itu saya harus sebelum sidang tertutup itu harus menyelesaikan biaya semester kurang lebih di angka 60 juta. Ya kan? Ya, ketika itu sebagai saya harus banyak aktivitas dan sebagainya. Dan ketika itu wah kalau saya nggak bisa menyelesaikan, saya nggak bisa sidang tertutup di bulan Desember. Ya kan ya. Ikhtiar Ya. saya cuma satu, ya Allah, semoga Allah kasih jalan, Allah kasih kemudahan. Ikhtiar melakukan kegiatan apapun, ikhtiar ada ketika ada teman minta bantuan dan sebagainya, ya saya lakukan. Mas, tolong dong bantu approve untuk perizinan sekian-sekian. Mas, tolong dong audiens saya dengan Pak Wali Kota dan sebagainya, saya approve tuh. Prof, perizinan selesai dan sebagainya, akhirnya di November saya dipanggil tuh. Mas Awal datang ke kantor ya gitu. Oke Pak, saya datang ke kantor. Ditanya lah program dan sebagainya, dan boom, ya saya dikasih amplop tipis. Ya, itu. Isinya cek. Dan nominalnya 95% mendekati angka tersebut. Jadi dari siapa itu Pak? Atau Bapak tahu nggak dari siapa yang memberikan amplop itu? Ya itu kan itu cek. ada satu owner, dia minta Ya. approve untuk perizinan ya dari sekolah ya. Saya kan di konsultan Mas ya. Jadi perizinan legalitas dan sebagainya ya. Dan saya sampaikan, oke Pak, nanti brief paling 1 bulan perizinan ini selesai dan sebagainya ya. Alhamdulillah dari situ sesuai dengan target. Oke. Itu kan nggak salah toh, kan saya nggak minta. Iya sih nggak salah. Ya, terus habis itu saya nggak budgeting gitu loh. Mas Allah minta berapa? Saya bilang saya dikasih Pak, alhamdulillah. Nggak dikasih juga nggak masalah. Yang penting satu, saya bisa silaturahmi dengan Bapak udah seneng. Oke Pak. Kan silaturahmi itu bukan angka kan gitu kan? Ya. Terkadang banyak orang yang minta bantuan nih, Mas Awal tolong dong di izin saya kampus dong ke Dikti atau ke Pertais gitu. Saya konsep izin dan sebagainya ya. Terkadang orang sudah langsung nyebutin nih, Mas Pasar saya izinin ya, saya bantu ya bikin proposal dan sebagainya. Nilai transaksinya sekian ya. Pembayarannya 50% di awal, terakhir kalau udah turun kan gitu kan. Iya. Kalau saya enggak. Ketika orang itu udah kenal dan sebagainya, saya bilang, Mas Awal kira-kira berapa? Kalau dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih masalah, kan kita udah kenal Bapak. Tuh Pak. Oke.
Oh ya Pak, ini akan ada beberapa pertanyaan dari penonton ya, pertanyaan ada dari anonymous gitu. Apa Bapak, oke mau mencoba menjawabnya? Oke, boleh silahkan. Oke, coba nih. Nah, oh, tunggu bentar. Oke. Tadi ada kenapa Pak? Oh ya, sorry sorry. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, mungkin kita bisa mulai nih dengan ini mungkin agak itu ya, pendapat Bapak pribadi Mungkin ini ya, dengan paling nanti sebelum sebelum pertanyaan ini ada satu kisi-kisi ini luar biasa ini ya. ya, Eh, ketika kemarin pemaparan dari Pak Jika ya, beliau salah satu narasumber di event kita ya, dan saya ikut ya, di situ ya. Luar biasa nih bagaimana kondisi kan saat ini kan daya daya beli, terus daya beli ekonomi saat ini kan lagi banyak lusunya kan. ya, Ya, beliau menceritakan ya. lah dari gestur bawah, menengah sampai atas itu mengalami hal itu serupa. Hmm, Nah, tinggal ya bagaimana seorang seorang praktisi, seorang entrepreneur itu harus inovatif, harus kreatif, melihat peluang. Dan peluang ya. itu bukan ditunggu tapi diciptakan. Maka Hmm, para para pemuda ini ya harus mampu membangun, menciptakan peluang-peluang itu dengan apa? Membangun relasi, membangun koneksi. oke, terus sangat membantu lah ini Pak. Ya, Ya, terima kasih jadi ya. ini ya apalagi nanti di 2025 ini ya transisi beliau menceritakan bagaimana transisi beliau ketika jadi wakil dari Pak SBY, transisi kan ya banyak lonjakan-lonjakan ya, khususnya saat ini kan sudah terlihat ya, pajak naik ya, Ya, PPh naik ya, PPN juga ya. naik dan sebagainya gitu kan, PBB juga mengalami kenaikan dan sebagainya karena kondisi dan sebagainya ya. Mungkin ini juga harus menjadi apa ya, uh, sesuatu yang aware ya bagi generasi pemuda yang mindsetnya entrepreneur ya. Dan memang ya itu beliau ya tetap anak muda itu harus berjiwa kreatif, inovatif dan mampu menjalin relasi, dan relasi itu mampu terkoneksi dengan baik. Oke, jelas sangat membantu. Terima kasih ya Pak. Tadi kisi-kisi tadi Ya, untuk tadi saran-sarannya. Oke Pak. Nah, karena untuk jadi sekarang bisa saya mulai ya untuk beberapa pertanyaan dari penontonnya. boleh silakan. Oke, terus saya untuk mulai dari salah satu pertanyaannya ini nih, kayak pendapat Bapak dengan kan ada Nadiem Makarim yang sebelum yang biasa sebut nama aja dulu sekarang yang sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan kan sekarang turun dengan adanya Prabowo pasti digantikan. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan itu dengan diturunkannya Nadiem Makarim? Apakah menurut Bapak kinerjanya selama dia menjadi Menteri Pendidikan sudah cukup atau apakah menurut Bapak kurang? Gimana Pak? Ya, kalau dari praktisi ya, dari teman-teman ya, ya tidak ada kerjanya, hanya ide saja. Ya. Gagasannya Iya. dia bagus gitu kan, tapi ya dari ini ya nol gitu kan. Dan memang ya ketika ditinggalkan kurikulum merdeka ini kan, ya mohon maaf tidak siap nih semua lembaga pendidikan. Yes, oh ya. Nah, kurikulum merdeka ini kayak gimana pendapat Bapak? Kayak kan orang yang bilang banyak nih dari teman-teman saya juga dari beberapa orang tua karena teman-teman saya juga bilang kurikulum merdeka itu nggak jelas, tidak membantu, malah 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 jauh lebih buyuk dibanding Kurtilas. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Ya semrawut gitu kan. Jadi ya tidak memberikan apa visinya, next-nya tuh mau ngapain gitu. Jadi gagasannya apa gitu. Sehingga ini menjadi ya walaupun ada P5 ya, program P5. Cuma ketika P5 di irisan satu dengan yang lainnya ya. Nah ini saling ya, guru-guru juga juga agak juga bingung gitu. Karena kan ketika kita mau melakukan sebuah program seharusnya kan disiapkan dulu SDM-nya. Ya, Ya kan, tapi ini sehingga mas, transformasi itu dapat gitu. Ini kan enggak gitu kan. Apalagi sekarang udah ditinggal berapa nggak nyampe berapa lama itu kan harus ditinggal ya. Dan saat ini kondisinya ya banyak yang mengatakan ya ya mohon maaf nih ya, ya mungkin bisa bisa dilihat di media ya, ya bobrok lah, raport merah lah dan sebagainya, dan ini ya mungkin
kita sebagai praktisi juga melihat seperti itu, sehingga outputnya nggak dapet, ya. Terus habis itu Ya. ya tidak memberikan kejelasan, ya, sehingga ya bingung. Walaupun kebijakan-kebijakan kan kelari itu, ada standarisasi dihilangkan dan sebagainya, lari kebijakan ke sekolah masing-masing dan sebagainya. Tadi sekolah masing-masing tidak ada standar gitu. Iya. Jadi mungkin rencananya mungkin bisa bekerja, bisa berjalan, tapi gaya-gaya karena SDM-nya nggak dilatih dulu, kurangnya pembahasan, kurangnya membuat perencanaan lebih lanjut, hasilnya ya jadi jelek ya, Iya, jadi bobrok ya. Iya, iya. iya, Ya mungkin itu salah kayaknya satu gitu. indikator ya, karena kan pasti ketika kita mau menilai seseorang kan harus ada indikator semuanya mas, nggak bisa langsung di akhir kan. Walaupun secara tataran konsep itu mungkin bagus ya, cuma kan pendelegasiannya kan tidak tidak tuntas gitu kan. Contohnya saya bilang besok ke rumah ya gitu. Nah, habis itu ke orang kedua mungkin masih dengar nih, oh besok ke rumahnya Pak Awal ya. Nah, besok itu besok di rumah Pak Awal ada hajatan nih, kita ke rumahnya yuk gitu. Nah, mungkin dia orang ke 10, ada orang yang meninggal di rumah Pak Awal. Jadi Ya. kontennya kan berbeda. Gitu kan. Hmm. Oke. Saya dan selanjutnya untuk pertanyaan, saya bisa mencoba lanjut ya Pak untuk beberapa pertanyaan berikutnya. Oke, boleh. Oke. Nah, ini satu nih. Kan untuk dari yang saya dengar dari sekolah saya pribadi ya, salah satu tujuan utama dari kurikulum Merdeka sama Project P5 ini adalah untuk membangun karakter seseorang. Nah, menurut Bapak kayak seberapa pentingnya kah kayak pendidikan karakter atau pembentukan karakter bagi anak-anak lah, anak-anak di usia mungkin remaja atau yang lebih muda dalam kurikulum sekolah, kayak seberapa pentingnya harus ada pendidikan karakter itu? Oke, karakter itu harus jadi habit, ya, harus jadi pembiasaan. Iya. Nah, karakter itu kan jadi ciri khas seseorang ya. Orang berkarakter berarti dia orang beretitude. Nah, sehingga penanaman karakter ini ya lebih dominan di sekolah. Kenapa? Karena dari apa ya? Waktunya kan lebih banyak ya, dari jam 8 sampai jam 4 cuma makannya. Jadi harus muatannya harus membangun pendidikan karakter gitu. Sehingga tidak heran tuh ada P5, proyek penguatan profil Pancasila gitu kan ya. Nah, cuma terkadang saya bingung ya, ketika dia harus penguatan profil Pancasila, pramukanya aja dihapus. Oh iya, ya yang pramuka dihapus itu ya. Nah, iya kan. Nah, ini kan ya lucu juga gitu kan. Padahal di situ kan ada kebangsaan, terus kedisiplinan, kemandirian, survive gitu kan ya. Nah, itu Hmm. kan juga banyak sekali ya, walaupun ya tidak banyak generasi milenial itu suka dengan pramuka. Nah, tapi kan saya produk pramuka, Mas. Saya tuh dari SD sangat suka pramuka dan sebagainya. Saya mikir yang melatih kedisiplinan, melatih jiwa praja muda karana, melatih survive dan sebagainya. Nah, ini di pendidikan pramuka, dan mungkin itu profil Pancasila gitu. Cuma sayang sekali ketika ada regulasi kebijakan bahwa pramuka ditiadakan dan sebagainya. Maka ya karakter itu jadi hal yang fundamental. Kenapa? Saat ini kan dekadensi moral kan sudah melanda nih. Iya, sudah Melanda banyak. sekarang nih. Makanya kalau itu tidak digaungkan dan sebagainya, ya makin rusak nanti, Mas. Hmm. Oke. Ini kan bahas soal dekadensi moral kan, kira-kira menurut dari pendapat Bapak apa cara yang bisa dilakukan agar kita bisa membantu mencegah hal itu bisa semakin merajalela, atau kan sekarang aja udah merajalela ya, cara kita bisa menanggulanginya, mengatasinya gitu. Ya back to education ya. Jadi kembali kepada pendidikan. Bagaimana pendidikan di kelas itu betul-betul diedukasi betul. Bagaimana kita tak apa ya, hormat antara yang tua dengan yang muda dengan yang tua. Terus habis itu saling kasih sayang. Terus habis itu kebersamaan. Terus saling menghormati gitu kan ya. Ini kan diedukasi terus kan. Dan bagaimana kita amalah antara manusia dengan yang lain atau dengan teman yang lain, itu harus diedukasi di sekolah ya. Sehingga untuk melawan itu ya kembali dari sekolah itu bagus ya, dengan harapan di rumah juga bisa diterapkan. Cuma kan terkadang tripusat pendidikan ini kan sekolah, lingkungan, terus habis itu rumah, ya kan ya. Ya, Terkadang rumahnya bagus, sekolahnya pergaulannya di enggak. sekolah ya no, lingkungannya Ya. juga no nih. Ada juga yang mungkin ya di sekolahnya bagus ya, tapi di rumah tidak disupport dengan sistem sekolah yang bagus, lingkungannya ini sangat luar biasa. Walaupun terkadang banyak nih orang tua yang sudah
inisiatif. Apa? Kegiatan dari sekolah pulang jam 4, habis itu di lesin sana sini. Kenapa? Agar ya tidak terpengaruh nih. Cuma terkadang kan kondisi anak kan juga kasihan gitu. Saya bilang Juga kepada dipaksa. beberapa orang tua juga sama, Mas Awal ini gimana aja? Saya bilang anak itu butuh kondisi fisiknya juga butuh istirahat, Bu. Jadi kalaupun dipaksa ikut sana ikut sini, pulang jam 8 dari pulang les, habis itu biar tidur, Mas Awal. Ya rutinitas satu, mereka akan bosan dan itu tidak berdampak positif. Iya. Karena banyak sekarang kadang tua kalau misal anak banyak malah hampir semua teman-teman saya pasti pulang sekolah jam setengah 4 langsung les, langsung bimbel, langsung apa segala macam dan emang mereka sendiri katanya udah pada capek, udah pada apa, tapi karena diminta orang tua itu, karena orang tuanya nganggep, oh ini pasti bakal membantu buat kuliah, oh ini pasti akan membantu buat kedepannya, yang makanya dipaksa. Padahal itu belum tentu malah membantu, malah ada kemungkinan itu malah semakin mengganggu kondisi mereka ya Pak. Betul, betul. Makanya sehingga kan banyak juga saat ini ketika banyak orang tua yang berperan memberikan kan gini. Kalau untuk TK, untuk STK, SD, SMP ya kan ya. Ini orang tua bisa menentukan nih pilihan sekolahnya. Nah, ketika Ya. SMA itu bisa didiskusi antara anak dengan Diskusi. orang tua mau menentukan mana nih sekolahnya. Nah, Ya. kuliah juga harus berdiskusi. Cuma terkadang banyak peran-peran orang tua sehingga banyak 78% anak-anak Indonesia masuk kuliah salah jurusan, Mas. Oh iya, itu salah jurusan. Nah, kenapa sih itu bisa pada salah jurusan itu bahkan sampai sebanyak itu? Mungkin kalau di bawah 10%, 20% itu mungkin bisa masuk akal lah. Mungkin mereka memang agak-agak bingung. Tapi kenapa kok bisa sampai 78% tuh? Separah itu. Ya kan apalagi kayak ini kan dengan SPMB dan sebagainya kan harus milih kan jurusan ini nih jadi prioritas nih, kalau nggak diterima di sini nih, kalau nggak diterima lagi di sini nih kan gitu kan. Ya. Padahal passionnya itu di pertama nggak dapet, ya lari ketiga, tiga itu bukan passionnya, sehingga akhirnya ya banyak mengeluh dan sebagainya. Karena memang banyak beberapa beberapa teman-teman itu, kamu apa lulusannya? Psikolog, terus habis itu dia jadi marketing, Nggak cocok. nggak cocok. Saya bilang ya fine aja sih kamu mengedukasi orang yang mau membeli dengan ilmu psikologi kamu gitu. Cuma Pak saya nggak udah hilang, udah lupa itu ilmunya katanya gitu, saya nggak ngikutin ya. Terus kenapa? Ya daripada nggak kuliah gitu. Nah, jadi Ya, saya terus konteksnya daripada nggak kuliah ya udah. ya jadi kan dipaksa gitu. Yang penting dapat ijazah lah buat itu. Nah itu makanya Hmm. ini juga harus, makanya saya selalu mengedukasi itu jangan sampai anak-anak kita ini salah jurusan. Makanya dikenalkan potensinya, kesukaannya. Saya selalu bilang, kamu suka mafikim nggak, matematika, fisika, kimia, suka gitu. Oh berarti nanti kamu arahnya ke sini nih, kampusnya kamu kira-kira mana nih yang dari semua jurusan ini kamu suka yang mana? Oh ini, oh udah, kamu fokusnya di sini, kamu kembangkan potensi di sini. Oh saya Hmm. suka di sini Ya. nih, oh berarti kamu di sini nih, gitu. Oh ini, saya ada teman, pada banyak nih, mereka passionnya mungkin ada lebih ke seni, ada beberapa ke musik, ada beberapa ke sejarah, ke beberapa passion yang ditakutinnya kalau misalnya mereka semakin mendalami hal itu susah atau prospek kerjanya nggak dapet, jadi mereka malah menghilangkan itu passion dan malah mengambil kayak jurusan kuliah yang lebih aman, kayak hukum lah, kayak manajemen lah, kayak ekonomi atau akuntansi, kayak hal-hal yang udah pastilah kalau lu ngambil ini pasti dapet kerja. Ya. Jadi mereka malah menghilangkan passion itu. Nah itu gimana tuh Pak? Kayak gimana supaya mereka bisa tetap stay di passion mereka buat maju, buat tapi tanpa takut gitu ke depannya. Makanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman ketika masuk ke dunia kampus ya, mindsetnya setelah kuliah jangan mindsetnya bekerja, Oh tapi jangan, oke ya. tapi bagaimana mindset kita menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya ya ketika kamu di seni nih, ya, seni itu bisa ekonomi kreatif, bisa nggak menjadi peluang pekerjaan? Bisa, membuat konten kreator, membuka jasa dan sebagainya. Terus saya bilang, kamu jurusan psikologi, psikologi Islam gitu loh. Psikologi Islam, kamu bisa nggak jadi konsultan? Lembaga-lembaga Islam itu butuh psikologi Islam. Hmm, Terus olahraga, eh, olahraga ya, di olahraga itu ya sekarang jadi dominan. Kenapa? Banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan instruktur basket, instruktur ya. futsal. Saya Hmm. bilang, nah
Kamu bisa nggak mengonsep bagaimana instruktur jadi asosiasi? Kamu membina itu berapa sekolah yang kamu bina? Kamu nyediain instrukturnya. Oh, jadi jangan mau kita bekerja untuk orang lain, tapi mau kita bekerja untuk diri sendiri atau membuka lapangan pekerjaan buat Iya, orang-orang lain ya, kayak menjadi entrepreneur lah bisa dibilang. betul, betul. Makanya saya selalu bilang kayak gini, kalau kita tidak mampu membangun mimpi kita, maka kita harus siap dipekerjakan orang lain untuk membangun mimpi mereka. Oke. Ya, semoga bisa lah untuk kedepannya ya, Pak. Lah, Nah, saat ini peluangnya banyak, Mas. Ya, apalagi terbuka luas lah ya. Ya, tinggal bagaimana yaitu mampu inovasi, kreatif, terus menciptakan peluang. Contohnya, ada beberapa hari yang lalu itu ada anak kaligrafer ya datang. Bang, saya punya passion di kaligrafer. Saya bilang mau kerja susah. Lah kenapa harus kerja? Kamu kan bisa buka kursus kaligrafi. Ya, kamu menyediakan alatnya, terus habis itu terus apa marketnya? Ya, kamu bisa menciptakan exhibitionnya, kamu bisa menciptakan pamerannya. Jadi kamu yang menciptakan itu ya. Jadi diciptakan exhibitionnya, diciptakan pamerannya, diciptakan. Nah, ada salah satu unik nih sanggar. Dia dia nari ya karena memang dia disuka nari. Habis itu dia bikin sanggar ya, bikin sanggar. Habis itu bagaimana sanggar itu bisa tumbuh dan produktif. Nah, buka kelas tuh. Nah, per kelas tuh dijinjangkan bagaimana nanti dari lulusan ini bisa jadi instruktur yang ngajarin tari. Nah, otomatis kan udah banyak nih sanggar-sanggar tari binaan dia. iya. Nah, peluangnya apa Mas? Peluangnya kira-kira? Peluang yang dari tadi Sangkata itu ya tadi ya, Pak. Iya, dia kan sudah bikin sanggar nih. Habis itu banyak lulusannya buka sanggar yang dia bina nih. Berarti dia sudah hampir sekitar ada 10 sanggar binaannya dia. Belum sekolah yang dibina. Kira-kira apa peluang bisnisnya yang bisa diidin? Jadi gue tai kalau mau gue bisa jadi kayak gue sini tai atau mungkin bisa untuk katayan apa kalau saya pribadi gak gue yang tahu sih Nah, ini misalnya kalau soal kayak seni. kalau hanya guru tari kecil. Iya, oh atau biasa tuh kalau misalnya skillnya bagus kan bisa tuh mungkin kayak di perlombaan atau apa atau Enggak. kayak Saya bilang, Mas, yang paling ini bisa jadi ekonomi kreatif apa gitu? Membuat penyewaan kostum hmm, plus sama muanya. sama apa? Mua, make up. Mua. Oh, make up. Oh, oke oke. Nah, sehingga ketika ada event nih, ada exhibition, semuanya 10 sanggar, sewanya kemana? Ke dia, ke itu. Ke dia. Like, sekarang dua lantai itu semuanya kostum dari berbagai daerah. Jadi, oh pasti dapat pembantu, dapat untung cukup bagus itu pasti. Ya, dan itu jadi ekonomi kreatif. Hmm. Oke. Hmm. Ya. Ya. Oh, oh, saya juga mau lanjut lagi tanya Pak. Terutama tadi kan Bapak bilang kan Bapak anak pramuka ya Pak, udah dari dulu. Ya. Oke, kan dengan masa nih, saya banyak nih bahkan di sekolah saya sendiri banyak anak-anak, oh tunggu sebentar, Pak. Ada banyak anak-anak atau yang udah nggak tertarik lagi sama pramuka karena dianggap cuman panas-panasan, cuman biar doang, cuman bais-berbais tanpa memberikan manfaat yang bisa berguna ke mereka. Kira-kira gimana ya cara bisa bikin generasi Bayu ini, generasi Gen Z ini lebih tertarik ke bidang pramuka itu? Sebenarnya yang menjadi daya tarik itu kan sebenarnya pengajarnya kan. Iya. Nah, makanya saya selalu bilang menggaris bawah ini, banyak di sekolah-sekolah Islam, sekolah SDIT, sekolah-sekolah nasional plus gitu, yang menjadi pengajar atau pembina pramuka itu dari gurunya, yang mana basicnya bukan pramuka. Sehingga monoton materinya.
Jadi motornya kayak biasa-biasa aja, nggak menaik. Ya Jadi kayak karena gitu, itu sehingga anak-anak ya juga. saya bilang itu ya bikin jenuh tuh anak-anak. Terus Hmm, apa solusinya ya? Sekolah harus mampu menganggarkan bekerja sama dengan para instruktur kepramukaan yang sudah kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan dan sebagainya. Mereka yang tercertified lah gitu. Dan mereka mampu menciptakan bagaimana pramuka itu bisa fun, bisa game, terus habis itu bisa problem solver, terus habis itu bisa dinamika kelompok, kebersamaan, walaupun di setiap sela-sela itu ada materi, ada sandi. Ketika belajar kelompok gitu kan, dinamika kelompok itu ada sandi kotak, ada sandi angkanya bermain di situ, atau harta karun ya, mencari harta karun dan sebagainya, itu ada sandi-sandinya di situ. Sehingga ada inovasi pembelajaran sehingga anak-anak tuh lebih seasik gitu. jadi kayak utamanya tuh lebih ke kayak pengajarnya, butuh anak-anak tuh butuh pengajar yang bener-bener tertarik tahu dengan hal-hal ini supaya mereka juga nantinya bakal tertarik juga dengan pramuka ini ya Pak. Setuju, setuju. Oke, ya, setuju itu harusnya bisa berhasil tuh. Tuh. Nah, kan cuma saat ini kan pembelajaran pramuka kan monoton kan, sehingga anak-anak itu nggak, aduh pramuka lagi nih. Ya, kenapa? Karena Iya, mereka udah pada contohnya lah, males. Mas Pasa lah itu. Ketika ada seorang guru yang mungkin dia jadi idola ya, jadi apa ya penyemangat gitu kan. Ketika beliau ngajar itu kan pasti ditunggu-tunggu kan, guru yang Iya, pasti. dirindukan gitu kan ya. Nah, Hmm, berbeda kalau iya. seandainya ada guru yang ngajarin monoton, aduh ketemu dengan Pak Guru ini lagi, malas ah gitu. Ya, ya cuma sayang aja beberapa sekolah sekarang nggak terlalu menganggap itu penting. Cuma yang penting ada pramuka, tapi kalau nggak jalan, ya itu. Nah, kami kami kan juga sama Mas. Saya juga sama tim itu membangun asosiasi pembina pramuka. Jadi beberapa teman-teman itu ada kurikulumnya dan sebagainya. Ya alhamdulillah ada kurang lebih sekitar 12 lah sekolah binaan kita ya. Dan ini jadi bisnis bisnis oriented gitu. Jadi jasanya kita jual, program outbound trainingnya kita jual, terus pembinaan kepembinaannya kita jual, plus seragam pramukanya juga kita jual. Oh, jadi semuanya ya masuk gitu ya. Iya. Nah, dan Iya, ini kan kreativitas kan, kreativitas menghasilkan sebuah peluang. iya, pasti sangat membantu itu. Nah, oh, nah itu ini saya mau tahu Pak. Em, Bapak itu udah sampai menghasilkan berapa pesantren ya Pak? Bapak sendiri itu. Saat ini yang saya kelola dua, ya. Terus beberapa yang kita bina tiga. Hmm. Bapak kayak atau setidaknya menurut pendapat Bapak sendiri, apakah ada keuntungan tersendiri atau manfaat tersendiri yang lebih tidak bisa didapat jika seseorang memutuskan untuk masuk ke pesantren jika dibandingkan dengan sekolah negeri biasalah, bisa dibilang Pak. Ini berarti untuk versi ke anak ya, ya. Iya, Otomatis ya, betul. ketika di pesantren itu kan mampu memproteksi dan proyeksi ya. Jadi memproteksi dari dekadensi moral yang ada itu adalah tantangan orang tua saat ini, sehingga orang tua mencari lembaga pendidikan yang mampu memproteksi. Salah satunya adalah pesantren. Iya. Dan yang kedua, pesantren itu harus mampu memproyeksi. Nah, pesantren itu harus mampu memproyeksi. Kenapa? Ya udah bergeser nih, anak pesantren nanti hanya jadi ustadz, tidak. Anak pesantren bisa jadi pengusaha, anak pesantren itu bisa menjadi digital marketing, anak pesantren itu bisa menjadi traveler, anak pesantren itu bisa terbang luas lah kemanapun mereka suka. Kan basicnya apa? Nah, mereka sudah menguasai itu bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Terus habis itu koneksi ya, relasi dan sebagainya gitu. Sehingga itu yang kita tanamkan, sehingga saya sampaikan kepada beberapa yang kita ketemu orang tua dan sebagainya ya. Ya kalau saat ini pendidikan yang mampu memproteksi dan proyeksi generasi milenial itu salah satunya adalah pesantren. Iya. Nah, tapi ini nih Pak, banyak orang orang tua yang agak khawatir dengan jika mau masuk anaknya ke pesantren karena meskipun tahu itu bisa membantu bentuk karakter anak yang bagus, apalagi terutama di bidang agama, karena itu Pak banyaknya Ya, kasus-kasus yang ya. terjadi meliputi di pesantren itu tuh yang bikin mereka agak-agak ragu apakah mau masuk atau enggak. Nah, gimana tuh Pak ya pendapat Oke. terhadap hal itu Pak? Banyak yang Nah,
Saya selalu mengedukasi. Kenapa? Kan saya ada buku tuh Mas. Kenapa anak zaman now harus ke pesantren? Itu yang kita edukasi ke sekolah-sekolah atau kita edukasi ke orang tua-orang tua. Ya. Saya mengatakan seperti ini kepada orang tua. Bu, Bapak, menentukan pesantren pilihan itu adalah orang tua. Sehingga orang tua harus mampu betul-betul mencari mana pesantren yang tepat buat anak. Maka yang harus diketahui yang pertama kali adalah pesantren itu statusnya apa? Apakah wakaf, apakah milik pribadi, atau hibah? Ya. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua, siapa pimpinannya? Nah, lihat literasinya. Kalau seandainya literasinya bagus di Google dan sebagainya, ini bisa jadi poin. Nah, terus Oh, bagaimana apa tadi? kurikulumnya? Oh, Siapa pimpinannya? Ya, pimpinannya kan pasti dicari di Google lah, literasinya seperti apa, ya. Terus ya. habis informasinya seperti apa gitu kan ya. Terus habis itu kurikulumnya. Nah, apa kurikulumnya? Kurikulum Dignas kah? Kurikulum Mandiri kah? Ada program tahfidz kah? Atau emang mau adalah kan? Nah, ini harus diketahui nih. Terus selanjutnya, nah ini yang paling penting ini. Apa? Output lulusannya seperti apa? Oh, ya tapi kan itu kan belum tentu bisa itu kan, kan takutnya dari pesantren-pesantren yang bagus aja bisa saja ada guru atau mungkin anak-anaknya yang menyebabkan kasus kayak kekerasan. Ya. Kayak itu yang paling umum ya, kekerasan baik fisik maupun seksual. Nah, kayak gimana kan mereka masih pasti khawatir, bahkan takutnya udah dibayang bagus, tetap aja kena masalah seperti ini. Gimana tuh, Pak? Oke. Ya, ya lagi-lagi Gimana? saya sampaikan ya. Ketika itu terjadi di lingkungan pesantren, yang disalahkan pesantrennya atau oknumnya. Nah, itu maksudnya mayoritas yang saya lihat di berita di apa yang lebih disalahkan tuh ke pesantrennya, dan yang orang-orang lebih salahkan tuh juga ke pesantrennya. Kenapa mereka enggak ngatur, enggak sadar ada masalah ini, kenapa mereka enggak mengvetting gurunya atau para pengajar dengan lebih baik. Jadi endingnya memang sang pelaku juga disalahkan, tapi malah pesantrennya juga Ya. kena Nah, imbasnya. itu kan efek kausalitas kan. Karena kehidupan Iya, kita tidak lepas dari sebab dan akibat. Ya, ketika pesantren iya, melakukan itu, sebabnya pasti berdampak akibatnya. Ya. Nah, tinggal ketika kejadian itu bagaimana memproteksi kan. Nah, contohnya iya. ada beberapa kasus yang kita mediasi itu di Depok itu ya ada kasus di pesantren ya kita edukasi yang penting satu ada keterbukaan ada transparansi ya kan ada keterbukaan dan siap diaudit ya kan ya dan yang kedua ya dipanggil intinya gini ketika ada problem masalah ya sering sekali pesantren itu tidak mau melakukan tabayun ya Tabayun. ketemu tuh keluarga ya jadi dipertemukan ya akar masalahnya itu apa nih orang tua murid dengan apa dipertemukan kan jarang tuh. Iya. Ya, Nah, kualitasnya cuma sehingga di karena emang kondisinya masalahnya tidak direspon ya sehingga naiklah ke permukaan naiklah media dan sebagainya padahal kan problem itu ini ya walaupun saat ini ada nih makanya saya bilang mas di pesantren itu coba ketika kasus asusila gitu ketika dia lembaga dia ada kampus putri ya kan ya lihat tuh kepemimpinan kolektif atau personal kan ada kepemimpinan kolektif jadi kalau kepemimpinan kolektif itu pesantrennya ada berapa nih pimpinannya? Ada 3, ada 2 dan sebagainya. Ada pimpinan individual, dia sendiri itu one person, one man show lah gitu. ya. Nah, saya sampaikan coba lihat guru-gurunya gitu. Karena banyak sekali beberapa orang tua, Mas awal saya mau masuk ke pesantren ini bisa minta pendapatnya. Nah, pasti saya cari akan googling tuh Mas. Pesantrennya, habis itu literasinya, habis itu kurikulumnya seperti apa, terus tadi output lulusannya seperti apa, habis itu siapa figuritas dari pesantren saya bilang oh aman bun silahkan gitu cuma nanti bunda targetnya pengen apa nih pesantren ini pengen kayak gini oh ya itu tepat tuh. Ya, jadi ya kalaupun mau masuk harus pasti dicek dulu ya apakah bagus, semua semua segala macamnya untuk memastikan agar sang anak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik, yang sebaik mungkin. Ya, Pak. Kalau saat kan gini mas ya kita kayak kasus bullying lah gitu kasus Oh iya, bullying itu dimanapun terjadi bahkan di rumah kita pun terkadang terjadi ya. antara adik dengan kakaknya itu kadang-kadang bully walaupun hanya candaan tapi Iya, kan kategori bullying itu kan ya wah. Atau di masyarakat saya bilang di tempat kerja pun itu kan terjadi
tinggal bagaimana persepsi kita gitu. Contohnya kemarin ada beberapa diskus tuh orang tua. Pak awal saya anak-anak saya diginiin kayak gini. Saya bilang ya banyak pun orang anak itu pasti berkeluh kesah. Ketika dia menemukan tidak kenyamanan, dia akan berkeluh kesah 1000 alasan lah ya. Nah, Ya. tinggal bagaimana kita selaku orang tua mendengarkan keluh kesahnya anak, habis itu tidak serta merta langsung ditelan nih, tek. Nah, tapi harus ditabayunkan, komunikasilah dengan pihak lembaga dan sebagainya. Ada titik temunya nggak? Ketika ada titik temunya, oh kayak gini nih. Nah, baru ketika nelpon lagi ada motivasi lah di situ. Nah, sehingga ini yang sering terjadi. Saya bilang ketika orang tua itu sering apa ya, sering kompas ya, langsung bersikap, ngambil keputusan dan sebagainya. Ya anak lebih suka gitu kan. Kenapa? Karena harapannya orang tua ngambil keputusan, dia dibawa pulang gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya saya selalu bilang sama kasus bullying di sekolah bagus pun yang berserata nasional plus atau internasional sekalipun, saya menemukan kok kasus-kasus bullying itu. Ya ada di mana-mana ya, mau di Iya, yang bagus, yang jelek pasti ada pasti gitu. ada. Dan itu kan jadi karakter anak-anak kan. Nah, Iya. tinggal saya bilang gini, tinggal ketika ada anak seperti itu, ketika ada posisi guru ada di situ, ya guru harus mampu menegur, mengingatkan, terus habis itu mengajarkan bagaimana anak itu mau minta maaf. Oh, jadi salah satu cahaya buat membentuk karakter anak-anaknya juga ya ini. Iya, makanya saya selalu bilang, Hmm. ketika saya masuk ke salah satu sekolah nasional plus, ya saya bilang ketika guru di kelas, ya itu ada guru mapel, ada guru agama, ada wali kelas dan sebagainya. Tapi ketika di luar kelas, guru semuanya itu guru agama. Loh, kenapa Mas Awal ya? Jadi guru IPS, ada guru olahraga, ketika melihat anak itu saling bercanda dan sebagainya, dia harus menegur. Jangan sampai berarti saya kan guru olahraga, bukan guru agama. Iya. Karena semuanya harusnya bisa membantu menegur, membantu bentuk ya. Berani menegur, berani mengingatkan, ya, berani merangkul. Hmm. Ya, jadi sehingga lingkungan itu kondusif ya. Ya alhamdulillah beberapa lembaga yang kita edukasi, terus kita maintenance ya, terus kita bimbing, kita arahkan ya alhamdulillah dari habitnya, dari karakternya, ya itu alhamdulillah anak kita juga alhamdulillah bagus. Yang dulunya mohon maaf nih, kadang-kadang kata-kata ragunan itu keluar, ya. Yang di Ya. ragunan keluar, saya selalu bilang kata-kata itu tidak boleh keluar. Ah, dan yang lebih penting lagi figuritas guru ya. Guru ini akan dicontoh, saya bilang. Nah, makanya guru jangan sampai ada keluar-keluar yang kasar. Oh, guru saya aja bilangnya Ragunan, kok ada yang hewan di Ragunan, kok saya dilarang air. Jadi kan ada istilah itu guru kencing berdiri, ya anak kencingnya berlari gitu. Makanya Iya. saya bilang ini guru harus jadi teladan, jadi uswah, sehingga saya berharap guru itu menjadi role model anak-anak ya, sehingga anak-anak kalau udah jadi role model ya, sampai ada rasa sungkan, wah saya kalau melanggar ini ketemu dengan dengan Pak Fasya nih, saya nggak enak nih. Atau dia melakukan kesalahan, terus di depannya ada Pak Fasya, itu merasa nggak enak tuh, aduh, saya nggak enaknya. Karena kenapa? Udah jadi role model. Nah, ini yang saya terapkan, bagaimana guru-guru menjadi teladan buat anak-anak. Ya, tapi ya sayangnya masih banyak guru yang belum tentu mengikuti hal ini dan ya itu jadi masalahnya ya. Nah, makanya harus diedukasi. Makanya kan gini, banyak sekolah-sekolah mahal ya. Makanya jangan sampai sekolah mahal anak didik tidak terlayani dengan baik. Hmm. Maka tugasnya ya saya edukasi adalah owner yayasan, Mas. Saya owner yayasan, ya bilang ya orientasinya kita punya sekolah itu apa? Dunia saja atau akhirat. Ya, ya itu. Nah, itu yang kita edukasi ya. Alhamdulillah beberapa lembaga kita sudah open minded lah ya. Ya Mas Awal kita siap mengalokasikan sekian untuk pembinaan, terus ubudiyah gitu. Terus habis itu kegiatan-kegiatan spiritual motivationnya juga sudah banyak di ini. Nah, itulah Mas. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit lah ya. Walaupun gerakan kita ini belum besar ya. Karena kenapa? Karena tidak di-endorse oleh kementerian dan sebagainya ya.
Kita mulai dari hal yang terkecil sambil membangun relasi-relasi ya, walaupun berharap next itu ada dari tenaga ahli kementerian dan sebagainya mau menggandeng, mau diskusi dan sebagainya, kita open. Itu sih saat ini ya, apa yang kita bisa lakukan ya udah kita bergerak sebisa mungkin ya, walaupun dengan Apa? keterbatasan tapi tidak meninggalkan sebuah totalitas dan profesionalitas. Hmm, oke, oke. Lagi ya? Oh, iya. Itu ini Pak, kan ada berapa ya? Ada berapa nih mulai banyak nasi Gen Z sekarang nih di sosial media bahkan di kehidupan nyata yang merasa bahwa kuliah itu nggak terlalu penting lah, malah dianggap cuma buang-buang duit buat apa. Kenapa tuh orang bisa sampai berpikiran kayak gitu tuh, gitu sampai saya berpikiran bahwa kuliah itu nggak penting, kayak Nah, kenapa tuh? ini kan sebenarnya kan daya serap lulusan, Mas ya. Jadi Ya. seharusnya perguruan-perguruan tinggi itu harus mampu membangun relasi atau networking ke, misalnya kalau dia pendidikan, dia harus mampu bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu, sehingga lulusannya bisa terserap dengan baik. Ya. Nah, contohnya nih, kenapa sekarang SMK itu menurun peminatnya? Karena di sosial media atau di media ya mengatakan penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia adalah lulusan SMK. Ya, Hmm. ini boleh disangka, boleh tidak ya, karena ini riset ya, riset gitu. Nah, sama juga mungkin persepsi orang tuh, orang-orang gitu. Ah, ngapain kuliah tinggi-tinggi? No, anaknya si Fulan sudah S1, kerjaannya ngojek. Iya sih. Bener nggak? Itu jadi persepsi kan? Iya, jadi kayak pendapat, oh bahkan yang tinggi-tinggi pun kerjanya gitu-gitu aja, jadi mereka pikir, oh ya udah buat apa tinggi-tinggi, Iya. itu ya Pak. Jadi itu jadi persepsi itu. Nah, makanya bagaimana ini kampus-kampus mampu menjawab itu? Ya, yaitu output lulusannya kampus harus mampu terdistribusi dengan baik. Contohnya, kalau seandainya dia meluluskan 100 orang sarjana pendidikan, Ya. bagaimana 100 orang ini terserap di 100 lembaga sehingga dia tidak nganggur gitu. Ya, oke. Hmm. Jadi, harus bisa. Jadi tentuin dulu cara mereka lulus dan cara mereka bisa berpartisipasi di masyarakat sesuai dengan apa yang mereka ambil selama mereka kuliah, supaya bisa benar-benar Iya. menunjukkan bahwa kuliah itu ada Ada manfaatnya, bisa membantu ya Pak. Iya. Cuma kan saat ini ya eranya saat ini ya punten ya saya mengkritisi lah ya. Iya. Beberapa anak-anak kita yang kuliah ini kan ya mohon maaf nih, literasi membacanya kurang. Iya, memang literasi Indonesia kan juga kalau nggak salah salah satu yang paling rendah bahkan di Iya. Asia sendiri. Di Asia sendiri sangat kurang, apalagi mohon maaf nih ketika ada tugas dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan teknologi AI ya, semua tugas itu dari situ udah selesai komplit gitu kan. Nah ini Iya. jangan memprihatinkan gitu, sehingga ya mohon maaf nih, terkadang ada lulusan saya bilang coba kamu buat esai tentang tema ini, coba kamu bisa tunggu nih 8 paragraf 1 jam selesai saya gitu. Ya mereka bingung tuh. Jadi handphone saya kumpulin, kamu buat saya kasih kertas, saya bilang saya ingin tahu literasi sejauh mana kan gitu kan. Kan literasi itu Iya. kan sejauh mana dia suka membaca, dia akan bisa mengarang tuh. Nah, cuma kan agar dia tidak mengarang bebas, saya kasih tematik. Temanya ini 8 paragraf ya. 1 jam cuma 2 paragraf, dia bingung. Saya bilang kamu selama 4 tahun ngapain? Jadi literasinya sangat goyang. Iya, terus saya sampaikan, terus kamu apa untuk tugas akhir dan sebagainya. Tugas akhir kan bisa ngambil di perpustakaan, tinggal tinggal copy paste, ganti objek. Iya. Kalau yang A ini sekolah yang di sini, tinggal diduplikat nih sekolahnya di Muhammadiyah A nih, selesai. Saya bilang, Iya. wah, saya bilang, wah ini kamu ini literasinya sangat kurang. Hmm. Nah, itu kan sudah jadi permasalahan yang udah dipermasalahkan. Ini kayak salah satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya, Yang soal literasi ini nih. Nah, literasi ini kan permasalahan literasi yang rendah di Indonesia sudah menjadi permasalahan. Kayak dari beberapa tahun yang lalu juga sudah dibahas. Nah, kayak gimana nih cara supaya
masyarakat Indonesia, terutama yang galangan muda, anak kuliah, remaja, bisa mau lebih membaca lagi, mau meningkatkan kemampuan literasi mereka supaya kita nggak bobrok-bobrok banget lah kemampuannya Ya. bisa dibilang. Makanya saya selalu kalau yang saat ini yang saya terangkan gini, kalau secara global kan nggak mungkin Mas ya. Pasti harus ada payung hukum, regulasi dari pemerintah dan sebagainya gitu kan ya. Kecuali nanti saya jadi wakil menteri gitu kan, wakil menteri pendidikan gitu kan. Saya hajar tuh dengan regulasi selesai kan gitu. Cuma kan saat ini kan kita bergerak dari yang kecil. Contohnya HW, handwriting ya. Anak-anak ini kan mohon maaf nih anak SMP juga ada juga yang tulisannya nggak bagus. Ada juga yang mahasiswa tulisannya nggak bagus gitu kan ya. Ya saya Hmm. menemukan itu dan mohon maaf nih, karena memang jarang diarahkan untuk menulis. Gitu. Makanya yang saya tanamkan ke anak didik kami itu adalah handwriting. Dia menulis dulu, menulis, membaca, meresum, menulis, membaca, meresum, menulis, membaca, meresum, menulis. Ini handwriting ya. Habis itu mengedukasi yaitu literasi. Dia membaca, habis itu dia merangkum ya, dari merangkum dia menyampaikan apa intisarinya. Nah, dan yang terakhir ya anak-anak didik kita di kelas 5, di kelas 6 SD, nah, saya wajibkan 1 tahun di tempat kami harus memiliki karya. Oh, kayak seperti apa, Pak? Bisa novel, ya bisa cerpen, ya. Hmm. Dan itu jelas pasti sangat membantu ya, sangat membantu meningkatkan tingkat literasinya bagi para murid-muridnya itu pasti ya, Pak. Iya kan gini, kalau udah mereka sudah punya megang satu karya kan ada motivasi tuh. Wah saya bisa kok. Kapan lagi menulis lagi? Saya gitu. Ya. Oh iya Pak, saya tulis lagi. Kan anak sekarang tuh butuh ini mas ya, bisa dielu-elukan ya, di apa ya, disanjung-sanjung gitu. Nggak Oh kayak dulu. iya sih. Kalau dulu kan kita generasi dulu kan mau digoblok-goblokin gitu kan, mau diapain itu, no mind kan. Kalau sekarang kan dibilang, wah kamu bodoh ini. Nah itu udah bapernya luar biasa karena mentalnya kan. Iya. Makanya anak-anak generasi sekarang itu harus disanjung-sanjung. Wah hebat nih, ayo kamu udah bisa nulis 1 buku nih, kita tunggu setahun lagi 2 buku. Ya, yang penting bisa memberikan kemajuan ya, Pak. Iya. Nah, ini Iya. motivasi dulu. Kan motivasi internal kan lebih penting mas. Iya, begitu mereka mau, bikin mereka mau melakukan hal-hal ini ya. Iya. Right. Iya. Iya, nulis. Nah, nah udah, itu udah pertanyaan terakhir, Pak. Sebelum saya tutup, apakah Bapak ada pesan-pesan terakhir yang mungkin mau diberikan? Oke. Buat teman-teman semuanya, ya terima kasih atas kesempatannya diskusinya. Ini suatu tema yang menarik bahwa kita memiliki peran yang sama. Dimanapun kita berpijak, kita berperan untuk pendidikan yang terbaik. Di mana kaki kita melangkah, saya berharap langkah kita ini memberikan pendidikan yang terbaik. Karena tugas kita itu sebagai syiar. Ya. Kita seorang yang berilmu harus menularkan ilmu kita kepada masyarakat luas. Sehingga mereka mampu bisa lebih baik daripada kita. Dan besar harapan kami ya kolaborasi ini bisa berkelanjutan dan semoga ada kegiatan-kegiatan yang nyata ya untuk memberikan literasi buat generasi milenial. Dan saya secara pribadi ya banyak buku-buku, kurang lebih 14 buku ya. Ada kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan strategi cara unik promosi sekolah, pembinaan sekolah, dan coaching bisnis ya. Dan buat generasi milenial kita juga mempersiapkan kenapa? Karena apa yang kita miliki ini karunia yang Allah berikan dan sudah sepatutnya karunia ini kita tularkan sehingga kita mampu menjadi predikat khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja Mas Fasya, terima kasih waktunya dan teman-teman semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya, Pak. Ya, Ya, terima kasih. see you.